Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Citra, NIM S20 920 1921021 dari Prodi Ilmu Kelautan, mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balikdiwa Makassar, angkatan 2021. Di video kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah kimia dasar, yaitu Ibu Jawiana Saukani. Di mana pertanyaannya yaitu, yang pertama, jelaskan 3 periode dalam perkembangan ilmu kimia. Periode pertama diawali sekitar tahun 3500 sebelum Masehi. Peradaban Mesir kuno telah mempraktikkan reaksi kimia. Pada masa tersebut, mereka telah mengetahui cara membuat anggur, mengawetkan mayat, dan juga mengolah logam seperti tembaga dan juga timah. Pada abad kedua, yaitu abad pertengahan, 500 hingga 1600. Pada masa ini, ilmuwan Arab dan Persia telah dapat membuat berbagai jenis zat seperti alkohol, zinc, asam lodida, asam sulfat, dan asam nitrat. Para ahli kimia juga berupaya mengubah beberapa logam seperti besi, tembaga, dan zinc menjadi emas. Mereka juga mencari obat yang dapat memperpanjang umur. Periode ketiga yaitu kimia modern. Seiring perkembangan zaman, ilmu kimia mulai diperkenalkan oleh Anthony Laurent Lavoisier, yang dimana dia mengenalkan kimia modern. Ahli kimia asal Prancis ini mengemukakan gagasannya tentang hukum kekekalan massa yang berbunyi, reaksi kimia tidak terjadi perubahan massa. Bersamaan dengan dikenalnya hukum kekekalan massa, ada pula teori atom yang berbunyi, senyawa terbukti ketika atom-atom dari dua jenis lebih unsur bergabung dengan perbandingan tertentu. Teori ini dikemukakan oleh John Dalton. Pertanyaan kedua yaitu mengenai tentang konsep dasar kimia. Jawabannya yaitu konsep yang paling mendasar dalam kimia adalah hukum kekekalan massa yang menyatakan bahwa tidak ada perubahan jumlah zat yang terukur pada saat reaksi kimia biasa. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan tentang perkembangan teori atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika kuantum. Jawabannya yaitu atom Dalton digambarkan dengan model atom sebagai bola pejal seperti tolak peluru. Sayangnya teori Dalton ini tidak dapat menjelaskan bagaimana atom sebagai bola pejal dapat menghantarkan arus listrik. Padahal listrik adalah elektron yang bergerak. Dalton tak sempat membuktikan bahwa ada partikel lain yang mampu menghantarkan arus listrik. Tetapi dalam perkembangannya, atom Dalton dapat menerangkan hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier dan hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Tetapi tetap saja Dalton belum bisa menerangkan sifat listrik atom. Atom Thomson, model atom ini merupakan hasil perkembangan dari atom Dalton. John Thomson menggambarkan atom seperti bola roti dengan taburan kismis. Bola ini padat dan bermuatan positif. Di permukaannya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Dalam perkembangannya, Thomson membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom. Thomson juga mematahkan anggapan Demokritis dan Dalton bahwa atom adalah partikel terkecil. Namun sayangnya model atom Thomson tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam atom. Atom Rutherford. Model atomnya seperti tata surya. Atom adalah bola berongga yang tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilinginya. Inti atom bermuatan positif. Selain itu, massa atom terpusat pada inti atom. Model atom ini persis seperti bagaimana planet mengelilingi matahari. Tetapi sayangnya, Rutherford tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Atom Bohr. Model atom ini menunjukkan bahwa atom terdiri dari beberapa kulit. Kulit ini adalah tempat berpindahnya elektron, namun model atom Bohr memiliki radius dan orbit. Ini tidak sesuai dengan prinsip ketidakpastian Higgs-Bohr yang menyatakan bahwa radius tidak bisa ada kebersamaan dengan orbit. Selain itu, model atom Bohr juga tidak menjelaskan efek Zeeman. Yang dimana efek Zeeman adalah ketika garis spektrum terbagi karena adanya medan magnet. Atom mekanika kuantum. Model atom ini menjelaskan partikel tak hanya gelombang,
melainkan gelombang probabilitas. Kulit-kulit elektron bukan kedudukan yang pasti dari suatu elektron, namun hanya suatu probabilitas. Dalam perkembangannya, model atom ini juga menerapkan konsep prinsip ketidakpastian. Awan elektron di sekitar inti menunjukkan tempat terjadinya elektron. Orbital menggambarkan tingkat-tingkat energi elektrik. Orbital-orbital dengan tingkat energi yang sama atau nyaris sama akan membentuk subkulit. Kumpulan beberapa subkulit akan membentuk kulit. Dengan demikian, kulit terdiri dari beberapa subkulit dan subkulit terdiri dari beberapa orbital. Model atom dengan orbital lintasan elektron ini inilah disebut dengan model atom modern atau model atom mekanika kuantum yang berlaku hingga saat ini. Soal yang keempat yaitu jelaskan tentang sistem periodik unsur, fungsi tabel kolom dan baris, lalu jelaskan tentang deret lantanida dan aktinida, dan jelaskan tentang golongan A dan golongan B. Pengelompokan dalam tabel unsur periodik dibagi dalam dua jalur, yaitu jalur vertikal dan atau yang disebut sebagai golongan, dan juga jalur horizontal atau yang disebut sebagai periode. Dalam sistem periodik unsur, periode menunjukkan nomor kulit atau banyaknya yang terisi oleh elektron, yang berarti nomor periode sama dengan jumlah kulitnya. Dalam sistem periodik unsur, golongan menunjukkan unsur-unsur yang memiliki sifat yang mirip. Pengelompokan dalam tabel periodik dibagi menjadi dua, yaitu golongan A dan B. Alasannya karena adanya persamaan sifat di antara unsur-unsur tersebut. Golongan A disebut sebagai golongan utama karena menunjukkan elemen representatif dalam ilmu kimia. Sedangkan golongan B disebut sebagai golongan transisi. Deret lantanida adalah deret yang beranggotakan dengan nomor atom 57 hingga 70. Ke-14 unsur ini mempunyai sifat yang mirip dengan lantanum, sehingga disebut dengan deret lantanida. Deret aktinida adalah deret yang beranggotakan unsur dengan nomor atom 89 hingga 102. Ke-14 unsur ini mempunyai sifat yang mirip dengan aktinium, sehingga disebut dengan deret aktinida. Soal yang kelima yaitu jelaskan tentang pengertian stoikiometri, persamaan kimia dan contohnya, rumus molekul dan rumus empiris. Jawabannya yaitu stoikiometri merupakan ilmu yang menghitung hubungan kuantitatif dari reaktan dan produk dalam reaksi kimia. Dalam ilmu kimia, persamaan kimia adalah penulisan simbolis dari sebuah reaksi kimia. Contohnya yaitu reaksi air, yaitu hidrogen ditambah oksigen, rumusnya adalah H2O, didapat dari pereaksian gabungan antara H2 plus O2. Rumus molekul yaitu C4H1O, C2H6, H2O, CO2. Rumus empiris yaitu C2H5, CH3, H2O, dan CO2. Lanjut ke pertanyaan yang ke-6. Jelaskan tentang ikatan ion dan ikatan kovalen. Ikatan ion terbentuk akibat adanya pelepasan dan penerimaan elektron oleh atom-atom yang berikatan. Atom-atom yang melepas elektron menjadi ion positif atau kation, sedang atom-atom yang menerima elektron menjadi ion negatif atau anion. Ikatan ion biasanya disebut dengan ikatan elektrovalen. Senyawa yang memiliki ikatan ion disebut senyawa ionik. Senyawa ionik biasanya terbentuk antara atom-atom unsur logam dan non-logam. Atom unsur logam cenderung melepas elektron membentuk ion positif, dan atom unsur non-logam cenderung menangkap elektron yang membentuk ion negatif. Ion kovalen adalah ikatan antara dua atau lebih atom berdasarkan penggunaan elektron secara bersama-sama. Ikatan kovalen biasanya terjadi antara atom atau non-logam. Ikatan kovalen yang terjadi di antara atom-atom akan menyusun suatu molekul. Atom-atom yang terlibat dalam ikatan kovalen adalah atom-atom non-logam. Lanjut ke pertanyaan ke-7.
Jelaskan tentang ikatan hidrogen dan gaya van der Waals. Ikatan hidrogen adalah sejenis gaya tarik-menarik antar molekul yang terjadi antara dua muatan listrik parsial dengan polaritas yang berlawanan. Walaupun lebih kuat dari kebanyakan gaya antar molekul, ikatan hidrogen jauh lebih lemah dari ikatan kovalen dan ikatan ion. Dalam makromolekul seperti protein dan asam nukleat, ikatan ini dapat terjadi antara dua bagian dari molekul yang sama dan berperan sebagai penentu bentuk molekul keseluruhan yang penting. Gaya van der Waals hampir sama dengan gaya London. Bedanya, gaya van der Waals disebabkan oleh dipol listrik permanen. Pada dasarnya, gaya van der Waals terjadi pada molekul polar yang memiliki dipol permanen. Nah, itulah tadi jawaban yang bisa saya sampaikan dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Jika terdapat kesalahan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.